Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kami dari kelompok 1 kelas 10 manajemen perkantoran akan menjelaskan tentang cara memelihara peralatan perkantoran. Sebelum masuk ke dalam tata caranya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Abdul Jabar Al-Ayubi. Yang kedua, Afifah Khairunisa. Yang ketiga, Kadisa Salsabila. Yang keempat, Rizky Al-Kusyairi. Yang kelima, Sabita Cinta Maulida. Nah, langsung saja kita ke peralatan yang pertama, yaitu komputer. Komputer adalah mesin yang dapat melakukan operasi matematika atau operasi logika dengan cepat dan otomatis. Manfaatnya itu adalah yang pertama, sebagai alat komunikasi. Yang kedua, pencarian informasi menjadi mudah. Yang ketiga, membantu memudahkan pekerjaan. Yang keempat, menyimpan data dalam jumlah besar. Yang kelima, melakukan pengolahan data. Yang keenam, sebagai jalan berbisnis. Dan yang ketujuh, sebagai media hiburan. Dan ada cara merawatnya. Yang pertama, menutup program yang tidak dipakai. Yang kedua, suhu ruangan yang sedang. Yang ketiga, install antivirus dan selalu update. Yang keempat, uninstall aplikasi atau program yang tidak terpakai. Dan yang terakhir adalah gunakan stabilizer atau UPS. Nah, mari kita simak video tutorial cara merawat komputer. Screen protector biasanya dia langsung ya. Yang pertama, siapkan dulu kanebo yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, yang lembab. Kedua, siapkan tisu teman-teman ya. Siapkan tisu. Nah, yang ketiga, kayu putih teman-teman ya. Nah, buat apa kayu putih? Nah, nanti kita lihat video selengkapnya ya. Nah, pertama-tama kita bersihkan dulu si debu partikel debu yang besar ya, yang agak tebalnya ya, dengan kanebo ya. Cukup dengan menempelkan saja, tidak perlu diusap nih, supaya si partikel debunya yang besar dia nempel di kanebo teman ya. Ini lihat caranya ya. Kita biarkan sejenak ini supaya permukaannya tidak terlalu lembab ya teman. Selanjutnya kita memakai tisu kering. Nah, pakai tisu kering ya teman-teman. Bersihkan secara satu arah ya, jangan jangan bolak-balik ya. Kalau mau ke bawah, kalau mau ke samping. Nah, seperti itu teman-teman. Coba ke bawah. Ini ya. Sekarang step ketiga. Kita ambil tisu bersih lagi dan kalian sedikit teteskan minyak kayu putih teman ya di atasnya ya. Oke, cuman sedikit saja ya kayu putihnya, jangan terlalu banyak. Oke, sedikit saja teman ya, jangan terlalu banyak ya kayu putihnya ya. Nah, ini ya, kita ulangi step tadi yang seperti memakai tisu kering ya. Kita bersihkan dari sini juga. Oke, kalian pastikan rata teman-teman ya. Nah, itu ya.
step ketiga ya, memakai kayu putih teman-teman. Oke ya, itu pinggirnya. Nah ini teman-teman ya, untuk tadi step pertama kita memakai tisu lembab. Kenapa tadi di awal tidak langsung memakai tisu kering dan langsung dibersihkan, diusap begini? Karena takutnya kan si partikel debunya masih besar-besar ya, kotor. Kalau langsung diusap begini takutnya dia asi-asinya tergores. Nah, harapannya kalau kita memakai kanebo yang agak lembab, kita angkat dulu si debu-debu partikel besarnya, sehingga tidak pas dibersihkan sama tisu dia tidak tidak menggores si LCD-nya ya, karena LCD sensitif sebenarnya. Jadi kita biarkan sejenak. Nah, nanti step terakhir kita pakai tisu yang baru lagi ya, tisu kering lagi untuk pembersihan terakhir teman-teman. Oke teman, step terakhir ya, kita ambil tisu bersih lagi, tisu kering. Nah, kita bersihkan lagi sekali lagi. Oke, itulah cara membersihkan LCD ya, PC kalian yang sudah kotor. Bisa dilakukan step-step seperti tadi supaya hasilnya lebih maksimal ya, dan si LCD-nya tidak cacat ya teman ya. Nah, sudah kalian simak kan video tersebut? Mari kita lanjut ke peralatan yang kedua, yaitu laptop. Laptop adalah komputer pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan, sehingga sifatnya portable. Sumber daya laptop berasal dari baterai atau adaptor yang dapat digunakan untuk menyalakan laptop itu sendiri. Manfaatnya ada: yang pertama, memudahkan pekerjaan; yang kedua, alat penunjang pendidikan; yang ketiga, membuat berbagai macam dokumen; yang keempat, membuat desain; yang kelima, alat menyimpan data penting. Dan ada cara merawatnya, yaitu lindungi dari debu dan kotoran, jauhkan dari cairan, hindari guncangan dari benturan, atur ventilasi yang baik, jaga suhu ideal, gunakan listrik yang stabil, peralatan baterai, dan update dan lindungi dari malware. Nah, di sini juga ada tutorial video dari cara merawat laptop. Mari kita simak. Laptopnya, tentu kamu harus siapin alat-alatnya dulu. Ada cairan pembersih laptop, kuas, kain microfiber, dan juga vacuum portable. Kalau nggak ada cairan pembersih laptop, kamu bisa buat sendiri dari campuran cuka putih, alkohol, dan air. Dan kalau nggak ada kain microfiber, usahakan untuk pakai kain yang lembut seperti katun atau sapu tangan. Jangan pakai tisu ya. Kalau alatnya udah siap, kamu bisa mulai bersihkan laptopnya. Nah, sebelum kamu bersihin layar, jangan lupa matiin laptopnya dulu ya. Pertama, bersihkan bagian koper atas dan bawah laptop. Semprot cairan pembersih secukupnya ke kain microfiber, lalu lap koper depan laptop dengan menggunakan kain microfiber tadi sampai bersih. Selanjutnya, cukup usapkan kain dengan perlahan di layar laptop. Beri tekanan sedikit saat mengusap layar ya. Ingat, jangan digosok dan diusap pakai gerakan melingkar. Cukup usap dalam satu arah saja. Lanjutkan langkah ini sampai layar laptop kamu bersih dan lembut. For your information,
Kalau debu di layar laptop kamu tebal dan laptop yang kamu punya adalah laptop model lama, kamu bisa pakai spons yang masih baru buat bersihin layarnya. Caranya, cukup basahi spons dengan sedikit air supaya lembab, lalu usap ke layar dengan perlahan. Setelahnya, tunggu sampai air di layar kering. Kalau sudah, pakai kain microfiber untuk menggelap sisa noda di layar. Oh iya, kalau ada noda yang cukup susah dibersihkan, seperti sidik jari atau minyak, kamu bisa pakai cairan pembersih khusus loh. Nah, kalau nggak ada, kamu bisa manfaatin campuran alkohol dan air. Caranya, semprotkan cairan pembersih khusus atau larutan alkohol tadi ke layar atau kain microfiber. Kemudian, usap area layar yang kotor dengan lembut sampai bersih. Lalu, tunggu hingga layar kering. Sekarang, kita beralih ke bagian keyboard laptop. Bersihkan debu-debu yang ada di sela-sela keyboard dengan menggunakan kuas. Kalau kamu punya vacuum portable, kamu bisa pakai supaya bersihin debu di keyboard laptopnya jadi lebih gampang. Jangan lupa lap bagian permukaan keyboard dengan kain microfiber, biar makin kinclong ya. Jangan lupa juga untuk membersihkan bagian touchpad dan area sekitarnya. Kamu bisa pakai kuas untuk membersihkan debu di sela-sela touchpad, atau gunakan vacuum portable tadi. Oke, jika sudah disimak, mari kita lanjut ke peralatan yang berikutnya, yaitu mouse. Mouse adalah pengganti petunjuk yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer selain dengan papan tik. Manfaatnya itu ada 4. Yang pertama, memberikan perintah ke komputer dengan cara menggerakkan mouse di permukaan khusus untuk mouse komputer atau mousepad. Yang kedua, menunjukkan letak kursor di layar monitor. Yang ketiga, melakukan kegiatan memasukkan perintah yang disebut dengan klik ganda atau double klik tahan dan geser atau drag and drop klik, serta klik kanan. Dan yang terakhir adalah memperbesar ataupun memperkecil tampilan worksheet. Dan di sini ada cara merawat mouse. Yang pertama, gunakan di permukaan yang bersih. Yang kedua, bersihkan sensor dari permukaan. Yang ketiga, hindari penggunaan di permukaan yang terlalu kasar atau halus. Yang keempat, simpan dengan baik. Yang kelima, jaga kebersihan tangan. Yang keenam, hindari pemakaian yang kasar. Yang ketujuh, perhatikan kabel. Dan yang ke-8 adalah perbarui driver dan firmware. Nah, di sini juga ada video tutorial cara merawat mouse. Mari kita simak. Caranya yang pertama, gosok-gosok aja permukaan coating sampai kotorannya yang nempel itu rontok. Lanjut ke bagian selakangannya, maksudnya sela-sela bagian mouse-nya. Pokoknya gosok aja keseluruhan bagian luar mouse termasuk di bagian celah gelitnya ini, karena biasanya di sini banyak daki-daki yang nempel. Oke, kalau semua kotoran udah rontok, tinggal kalian lap aja pakai tisu basahnya. Sebenarnya pakai tisu meja juga bisa sih, karena sama-sama basah. Tapi takut aja kalau nanti mouse kalian jadi kebas. Setelah semua udah dilap pakai tisu basah, kan pastinya mouse-nya basah-basah gimana gitu ya. Kalian tinggal lap aja pakai tisu yang kering sampai mouse-nya bener-bener kering. Oke, dan ini hasil before afternya. Baik, kita lanjut ke peralatan yang berikutnya, yaitu keyboard. Keyboard adalah sebuah papan yang terdiri dari atas banyak tombol seperti huruf alfabet A sampai Z, bilangan 0 sampai 9, dan beberapa simbol khusus. Manfaat. Yang pertama, input data. Keyboard berfungsi sebagai perangkat input utama untuk memasukkan data ke dalam komputer, seperti teks, angka, simbol, dan perintah. Yang kedua, navigasi. Keyboard berfungsi untuk menggerakkan kursor di layar, berpindah antar halaman atau area tertentu pada layar. Yang ketiga, control system. Keyboard dapat digunakan untuk mengakses fungsi sistem tertentu, seperti Task Manager di Windows. Di sini ada cara merawat keyboard. Yang pertama, bersihkan debu dan kotoran secara rutin. Yang kedua, gunakan lap kain microfiber. Yang ketiga, hindari makan dan minum di dekat keyboard. Keempat, pastikan tangan bersih sebelum menggunakan. Yang kelima, cek dan bersih tombol berkala.
Yang keenam, gunakan pelindung keyboard. Dan yang terakhir, hindari menekan tombol terlalu keras. Nah, di sini ada video tutorial cara merawat keyboard. Silakan kalian simak. Kencangkan keyboard yang dipegang terbalik ini. Kalian bisa lihat banyak kotoran yang terdorong keluar. Langkah ketiga, kalian bisa menggunakan penghisap debu atau hair dryer. Jalankan ujung penghisap debu atau hair dryer ke seluruh keyboard kalian. Tekan setiap tombol saat membersihkan agar kalian dapat mencapai bagian celahnya. Jangan ketinggalan bagian belakang keyboardnya. Biasanya di bagian belakang keyboardnya itu ada lubang untuk sirkulasi udara pada keyboard tersebut. Gunakan hair dryer atau penghisap debu kalian untuk membersihkan lubang-lubang itu. Langkah keempat, bongkar tombolnya. Untuk membersihkan keyboard secara menyeluruh, bongkar masing-masing tombol agar mudah dibersihkan dan bagian dalam papan dapat diakses. Membongkar semua tombol adalah pekerjaan yang sedikit membosankan. Namun, kalian dapat terhindar dari keharusan mengganti papan tombol yang kotor dengan papan tombol yang baru. Jepret foto papan tombol sebelum kalian melepas semua tombolnya agar mudah saat dipasang kembali. Atau kalian bisa lihat di Google urutan papan tombol sesuai dengan merek keyboard kalian. Untuk membongkar tombol, tekan tombol di bagian depan yang ingin dicabut. Sisipkan objek datar seperti kunci mobil atau obeng minus di bawah tombol yang ingin dicabut. Tapi di sini saya hanya menggunakan tangan. Bongkar tombol dengan lembut sampai tombol mencuat dan lepas. Ulangi proses ini sampai semua tombol dilepas. Tombol spasi sedikit sulit dibongkar, jadi biarkan tombol spasi tetap terpasang. Tapi di sini saya bisa membuka tombol spasinya. Ya, langkah selanjutnya di sini saya akan membersihkan sela-sela keyboard menggunakan hair dryer dan sikat gigi bekas. Kita gosok-gosokkan sambil meniup debu-debunya. Kalian bisa lihat di kamera debu-debunya berterbangan. Maka ketika seperti ini kita sangat memerlukan masker. Jadi jangan lupa kalian menggunakan masker. Di sini saya sudah membersihkan keyboardnya, tapi kelihatannya keyboardnya ini masih kotor. Maka dari itu saya akan membersihkannya menggunakan air, tapi tidak secara langsung. Jadi saya menyiapkan lap basah, lalu sikat giginya saya gosokkan ke lap basah ini seperti ini. Maka sikat giginya akan sedikit basah dan kita gosok-gosokkan lagi supaya lebih bersih. Langkah selanjutnya adalah kita bersihkan tombol-tombol keyboardnya. Biasanya kan suka terselip debu-debu di belakang tombol-tombol ini. Kita bersihkan seperlunya saja. Kita bersihkan dengan cara disikat atau dielap. Langkah selanjutnya adalah bongkar keyboard. Setelah semua tombol dilepas, kalian dapat memisahkan bagian penutup keyboard. Balikan keyboard dan lepaskan semua skrup penahannya. Sedikit tips dan trik, terkadang skrupnya itu tertutup oleh stiker-stiker garansi. Atau stiker-stiker seperti ini. Setiap jenis keyboard memiliki cara pembongkaran yang berbeda, dan sebagian keyboard tidak dapat dibongkar. Jadi pastikan keyboard kalian bisa dibongkar ya. Nah, ini adalah papan logika atau sirkuit.
Kalau ini jangan kalian cuci atau dibersihkan dengan air. Begitu juga dengan kabel apapun. Nah, sementara ini adalah alas kontak karet yang memberikan pegas pada tombol keyboard. Komponen ini bukan elektronik, jadi kalian bisa cuci. Tapi sebelum saya cuci, saya akan membersihkannya dulu. Saya bersihkan dengan sikat gigi kering. Lalu akan saya bersihkan keyboardnya lagi. Langkah selanjutnya adalah cuci semua komponen. Setelah keyboard dibongkar, cuci sebagian besar komponennya. Di sini saya akan mencucinya di ember. Masing-masing tombol dapat dicuci atau kalian dapat menaruh semuanya dalam keranjang pencuci piring atau ember seperti saya. Jangan mencuci apapun yang memiliki papan logika atau sirkuit, dan jangan mencuci kabel apapun. Setelah itu saya isikan air dan saya beri sabun. Setelah selesai dibersihkan, di sini saya akan mengeringkannya dulu. Saya juga akan mengeringkannya dengan hair dryer supaya lebih cepat dan lebih kering. Langkah selanjutnya adalah kalian susun kembali keyboard kalian. Jika kalian lupa susunannya, kalian bisa cari di Google urutan keyboard sesuai dengan merek keyboard kalian. Jika sudah, jangan lupa dielap untuk memastikan kekeringannya. Manfaat yang pertama, menjalankan tugas komputasi. Yang kedua, mengendalikan aliran data. Yang ketiga, mengatur sumber daya. Yang keempat, mempercepat kinerja sistem. Nah, di sini juga ada cara merawatnya. Yang pertama ada membersihkan debu secara rutin. Yang kedua, jaga suhu CPU tetap stabil. Yang ketiga, hindari overclocking yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah matikan yang benar. Nah, di sini juga ada tutorial cara merawat CPU. Silakan kalian simak. Punya blower fan atau peniup debu, ya boleh dimanfaatkan lah. Pertama-tama kita buka dulu tutup casing komputer yang di sebelah kanan. Lalu kita bersihkan debu-debu yang menempel di sekitar motherboard, hard disk, power supply, kabel-kabel, dan lainnya. Kalau misalkan teman-teman punya blower fan yang mesin peniup debu itu bisa dimanfaatkan. Jadi kita bisa langsung semprotkan saja ke bagian belakang si power supply, karena di sana bagian-bagian yang sangat penting yang harus bersih dari debu. Karena power supply adalah rumah listrik yang akan mengalirkan listrik ke part-part komputer. Atau teman-teman kalau misalkan bisa membuka si motherboard dari casingnya, ya silahkan bukalah dan bersihkan dengan menggunakan koas secara manual. Karena cara ini akan lebih bersih, akan
lebih efektif karena kita bisa menjangkau sela-sela yang sulit dijangkau ketika si motherboard ini terpasang ke si casing tersebut. Setelah itu, teman-teman bisa mencabut memori RAM dan sekalian membersihkan slot RAM yang berada di motherboard. Buka cooling fan untuk bisa membersihkannya sekaligus mengganti pasta yang sudah mengering di si prosesor. Karena pasta yang sudah mengering itu tidak bagus untuk digunakan. Bersihkan pasta menggunakan tisu atau menggunakan kain yang halus. Bersihkan juga sisa-sisa pasta dan debu yang menempel si motherboard dengan menggunakan koas. Untuk memaksimalkan kinerja RAM, kita bisa bersihkan kuningan-kuningan RAM dengan menggunakan penghapus pensil agar kuningan yang sedikit menghitam kembali menjadi kuning dan performanya akan semakin membaik, terlebih lagi untuk umurnya akan lebih lama. Buka fan cooling untuk membersihkan debu di sela-sela heatsink dan kipas yang mengganggu sirkulasi udara. Ini juga salah satu bagian penting yang harus selalu bersih karena berhubungan langsung dengan prosesor temperatur. Bisa juga dicuci dengan menggunakan air. Ini tidak apa-apa, sah-sah saja. Setelah bersih semuanya, kita tambahkan pasta baru ke prosesor secukupnya saja. Pasangkan cooling dan RAM setelah bersih. Demikianlah penjelasan saya mengenai cara memelihara peralatan perkantoran. Kami harap informasi yang saya sampaikan dapat memberi pemahaman yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.